Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh yang kami muliakan, para asatidz, para tuan-tuan pegamen, para tertib pandai, pemirsa Al-Kautsar Sendang TV, bersama para santri dan juga masyarakat secara umum. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang dimana kita diwajibkan berpuasa dan juga melaksanakan segala ketaatan-ketaatan dan juga kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah di pondok pesantren kita, Pondok Al-Kautsar, di bulan ini kita ada agenda pengajian kitab kuning yang tentu ini adalah khazanah dan juga tradisi daripada pondok pesantren, yaitu pengajian kitab turas atau kitab kuning, yang mana kitab turas atau kitab kuning ini adalah ilmu yang sudah diwariskan dari mulai Rasulullah SAW kepada para ulama, sehingga Al-Quran dan juga hadis ini tidak bisa difahami dengan baik, tidak bisa dimengerti dengan baik, kecuali dengan adanya ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab kuning, yang ada di dalam kitab turas. Bagaimana ilmu-ilmu inilah yang menjadi penjelas, yang menjelaskan apa saja yang ada di dalam Al-Quran, sehingga menjadi keilmuan. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dipelajari tajwidnya, tapi dipahami, dimengerti, dan dijadikan pendalaman secara mendalam, sehingga dengan aqwalul ulama atau perkataan-perkataan ulama ini nantinya kita bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan dari beliau semua, sehingga dengan ini kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Ma'asyiral muslimin, sidang pengajian kitab kuning, alhamdulillah, insyaallah di pertemuan kita di bulan Ramadan ini bersama saya akan ada pengajian kitab Minhajul Abidin, itu konsep atau cara atau jalan bagaimana seorang abid atau orang yang beribadah ini menempuh dalam peribadatan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Tentu dalam kitab ini beliau banyak menjelaskan tentang
bagaimana tata cara dan bagaimana seorang hamba itu melakukan ibadah dengan baik dan benar. Itu sebagai kunci kesuksesan kita dalam beribadah, maka perlu yang namanya keilmuan, perlu yang namanya pengetahuan, dan perlu yang namanya maklumat yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, yang tentu ini dijelaskan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam atau sebagai gurunya Islam atau sebagai landasan yang menjadi tegaknya agama Islam atau Hujjatul Islam. Dalam kitab ini beliau banyak membahas bagaimana tentang kendala-kendala atau semacam dinamika seseorang itu beribadah, ya, dari mulai dinamika keilmuan, permasalahan-permasalahan dalam keilmuan, kemudian bagaimana tentang permasalahan-permasalahan tentang taubat, dinamika tentang taubat, dan tentu banyak sekali ya, gangguan-gangguan yang ada di dalam jalan menuntut orang beribadah. Karena jalan orang beribadah ini jalan menuju surga, dan surga dipenuhi dengan sesuatu yang berat, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak mudah untuk bisa dilalui, untuk bisa dijalani. Silakan disiapkan kitabnya untuk santri-santri semua, disiapkan kitabnya, bisa kita baca sedikit-sedikit ya. Tentu ini kalau untuk khatam mungkin di Ramadan ini mungkin tidak bisa, jadi mungkin kalau bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya, karena ini panjang sekali dan kitab besar ya, kitab tebal, sehingga butuh waktu yang sangat panjang untuk menghatamkannya. Jadi bukan hanya sekedar untuk dikhatamkan, tapi betul-betul dikaji dengan baik, sehingga kita bisa menyelesaikan dan memahami apa-apa yang menjadi pokok-pokok di dalam kitab ini, yang pentingnya, yang betul-betul bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi yang di tengah itu yang kitabnya, yang di samping-samping itu adalah hamish atau istilahnya catatan kaki, dan itu ada dua kitabnya bikinnya. Ada kitab Minhajul Abidin yang di tengah ini, yang di pinggir-pinggir itu adalah kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah yang juga dikarang oleh Imam Al-Ghazali juga. Tapi yang kita bahas kitabnya ini yang di tengah, yang setelah Bismillahirrahmanirrahim di bawahnya itu ya. Qala Syekh Al-Faqih Shalih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah ghafarallahu lahu amla ala Syekh Al-Ajal Al-Imam Az-Zahid Al-Sa'id Al-Muwaffaq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa rafa'allahu al-fil jannah darajatahu. هذا الكتاب المختصر وهو آخر كتاب صنفه ولم يستمله منه إلا خواص أصحابه وهو. Jadi secara umum yang bernama Imam, adapun berkata yang bernama Syekh Al-Faqih Shalih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah,
mendapatkan perintah untuk menulis catatan atau kitab dari gurunya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, ya, yang mana beliau mengatakan hadal kitab al-mukhtasar, kitab yang ringkas ini, langsung saja ya, jadi kalian cari yang penting dan kalian artikan hadal kitabu al-mukhtasar, hadal kitab yang ringkas ini, wahwa, dan ini adalah, untuk kitab ini adalah akhiru kitabin, kitab yang terakhir, sonnafahu, yang ditaklif, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Sonnafahu, siapa Imam Al-Ghazali? Walam yastamillahu minhu, walam yastamilluhu minhu illa khawasu ashabi, dan tidak diketahui atau tidak didapati dari kitab ini illa khawas ashabi, kecuali orang-orang yang khusus dari sahabatnya atau dari pengikutnya, yang isinya wahwa, dan isi kitab ini, ada isi kitab ini adalah alhamdulillah Al-Malikul Hakim Al-Jawad Al-Karim. Ini pembukaan saja ya, kalau kita artikan, artinya langsung kita pada poin-poin intinya, kita mengambil hikmah dari apa-apa yang terpenting dari kitab ini. Kalau bisa kita hatamkan, kalau tidak cukup waktunya dalam pertemuan beberapa, ya kita lanjutkan mungkin di Ramadan yang akan mendatang ya. Al-Malikul Hakim Al-Jawadul Karim Al-Azizur Rahim, Al-Azizur Rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal arda bi qadrihi wa dabbara al-umur fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqul jinna wal insa illa li ibadatihi. Wa tariqu ilaihi wadihun lil qasidina wad dalilu alaihi la'ihun lin nadirina. Walakin Allah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sallama wa adzama ila yaumiddin. Kalau bisa diharokati terutama yang di akhir-akhir kata ya, biasanya agak susah kalian. I'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bimardhatihi. Nah ini penting. Annal ibadata, diartikan annal ibadata, sesungguhnya al-ibadata, ibadah itu ketemu di kurung ya, di dalam kurung. I'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bimardhatihi, ketahuilah para saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, dibahagiakan oleh Allah dengan keridhoannya bersama saya juga. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. I'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bi mardatihi annal ibadata, sesungguhnya ibadah, samratul ilmi, adalah buahnya ilmu. Annal ibadata samratul ilmi. Jadi mungkin kalau bisa ditanya apa itu buahnya ibadah, nah, ibadah itu buahnya apa? Atau ibadah itu dari hasil apa? Maka bisa kita katakan kita bisa beribadah ini karena kita mempunyai ilmu. Artinya kita berilmu dulu sebelum beribadah. Artinya kalau ibadah tanpa ilmu, maka ini adalah merupakan sesuatu yang sia-sia ya. Maka ibadah itu harus ada ilmunya, harus ada pengetahuannya. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambika. Jadi ilmunya dulu. Jadi harus betul-betul yakin, harus betul tahu keilmuannya. Wa faidatul umri. Dan ibadah itu juga sebagai faidatul umri. Faedahnya umur, faedahnya usia. Wa hasilul abid al-aqwiya. Dan keberhasilan seorang hamba al-aqwiya yang kuat, wa bid'atul awliya, dan sesuatu yang penting daripada para wali, wa tariqul atqiya, dan jalannya para muttaqin, para orang yang bertakwa, wa qismatul a'izzah, dan bagiannya daripada orang-orang yang mulia, wa maqsadu dawil himmah, dan maksudnya daripada orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi, wa syiarul kiram, dan syiarnya orang-orang yang mulia, wa hirfatul rijal, dan profesinya para tokoh-tokoh, ya, wa hirfatul rijal, dan profesinya para tokoh-tokoh. Jadi keilmuan di sini ya, keilmuan itu adalah faidatul umur, faedahnya umur. Wa hasilul abid, keberhasilan seorang hamba al-aqwiya, wa bid'atul awliya. Bid'ah ini seperti pusaka, pusaka yang penting, barang yang penting gitu, bid'ah gitu. Wa tariqul atqiya, jalan bagi orang-orang yang bertakwa, wa qismatul a'izzah, kontribusi daripada orang-orang yang mulia, wa maqsadu dawil himmah, wa syiarul kiram, dan syiarnya orang-orang wahid farijal, dan sebagai profesinya orang para tokoh, wa ikhtiyar ulil ansar, dan pilihan bagi orang-orang yang terpandang ya, yang cerdik pandainya. Wahia, wahia, dan ibadah itu sabilus sa'adah. Al-ibadah kasamrotil ilm, sabilus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan, wa minhajul jannah, dan jalan menuju surga. Wa hiya sabilus sa'adah, dan ibadah tersebut adalah jalan menuju kebahagiaan, untuk jalannya kebahagiaan, wa minhajul jannah, dan jalannya surga. Qala Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun. Allah Ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun, dan saya adalah Tuhan kalian, fa'budun, maka beribadahlah kepada saya. Ini semua kembali ke ibadah tadi ya. Sammatul ilm, wa fa'idatul umur, wa hasilul abid al-aqwiya, wa bid'atul awliya, wa tariqul atqiya, wa qismatul a'izzah, wa maqsadu dawil himmah, wa syiarul kiram, wa hifatul rijal. Dan seterusnya tadi adalah termasuk jalan kebahagiaan, sabilus sa'adah, wa minhajul jannah. Diberikan dalil oleh beliau Imam Ghazali berkata, qala Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun, wa qala Ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza, ini sesungguhnya ini ibadah ini adalah kana lakum, bagi kalian, jaza, adalah ada pahalanya dalam beribadah, dalam melakukan upaya peribadatan ini, dalam ya puasa, sholat, dan seterusnya, ada balasannya. Wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha kalian itu mashkura, akan dibalas, akan diberikan reward, akan diberikan balasan.
Summa inna nazarna fiha. Summa kemudian kami nazarna kita melihat fiha di dalam ibadah tersebut. Wa ta'ammalna dan kami memperhatikan tariqaha, wa ta'ammalna tariqaha dan memperhatikan jalannya min mabadiha dari permulaan-permulaannya ila maqasidiha sampai pada tujuan-tujuannya allati hiya amani salikiha yang mana itu adalah tujuan atau cita-cita para pelaku-pelakunya. Fa idza hiya maka adapun ibadah itu adalah fa idza hiya maka ketika itu atau ibadah itu kita melihat, kita memperhatikan dalam ibadah itu adalah thariqun wa'run, jalan yang rumit. Jadi dalam menempuh ibadah itu orang itu tidak mulus, artinya tidak kemudian dia langsung bisa ibadah dengan nyaman, dengan tentram gitu ya, dengan nyaman, dengan enak. Tapi dalam beribadah ini menurut Imam Ghazali, beliau mendapati orang-orang dalam menjalankan ibadah ini akan mendapati jalan yang rumit, jalan yang susah. Thariqun wa'run, ya, thariqun wa'run, wasabilun sa'bun, dan jalan yang sangat berat, jalan yang sangat susah. Wasabilun sa'bun, sambil diartikan dan diharokati yang penting-penting ya, sambil latihan membaca, menulis, mengartikan. Sabilun sa'bun, jalan yang berat, jalan yang susah. Katsiratul aqobat, katsiratul aqobat, banyaknya kendala atau banyaknya rintangan. Aqobat apa artinya? Rintangan. Aqobat apa artinya? Rintangan. Ini nanti akan banyak dikaji, yaitu aqobat. Ya, uqbat atau aqobat. Katsiratul aqobat, syadidatul masyaqqah, beratnya kesusahannya atau kerumitannya. Syadidatul masyaqqah, beratnya kesusahan atau kerumitannya. Ba'idatul masafat, jauhnya jaraknya. Jadi jaraknya jauh, artinya kalau kalian sudah melaksanakan banyak hal di pondok pesantren ini, itu belum berapa. Nanti kamu akan menjalaninya justru bukan di pesantren, tapi di luar pesantren itu kamu akan mendapati susahnya ibadah itu. Nah, kalau masih di pesantren ini ibadah mudah sekali, mau sholat jamaah, mau sholat sunnah, mau begini, mau begitu itu enak. Tapi nanti kalau kamu sudah di luar, sudah tidak di pesantren lagi, sudah menjalani kehidupan yang kalian hidup sendiri atau hidup yang harus kalian melakukan sendiri, itulah dimulai gitu. Kalian mungkin gampang sholat aja kok, ibadah aja. Ya, ini karena masih di pesantren. Tapi kalau nanti kalau dari pesantren, kalian hidup sendiri, mungkin sudah berkeluarga, sudah menikah, ini yang akan menjadi PR, gitu ya. Jadi tidak semudah itu, gitu. Wasabilul sa'bun kasiratul uqubat syadidatul masafat ba'idatul masafat azimatul afat, besarnya cobaan-cobaannya atau dahsyatnya cobaan-cobaan. Azimah, besarnya, al-afat, cobaan-cobaan atau balak, ya, bisa disebut balak atau cobaan-cobaan. Kasiratul awa'ik, kasiratul awa'ik, banyaknya
penghalang-penghalang. Itu ainnya diganti hamzah ya. Awaiqun. Salah cetak ini. Awaiqun. Wal mawani, dan penghalang-penghalang dan pencegah-pencegah. Khafiyatul mahalik. Khafiyatul mahalik, banyak hal-hal yang merusak samar-samar atau kesamaran, hal-hal yang merusak di dalam ibadah itu. Maksudnya apa? Tidak jelas. Jadi banyak sesuatu yang tidak jelas itu bisa merusak ibadah-ibadah itu. Wal maqati, dan juga pemotong, maksudnya itu memotong jalannya ibadah ya. Memotong-motong jalan ibadah, tidak jalan ibadahnya tidak menjadi lancar. Itu banyak pemotongnya atau banyak pembegalnya istilahnya. Ghaziratul a'da, banyaknya musuh. Ghaziratul a'da, banyaknya musuh. Ya, sama ketika kita di pesantren seperti ini, banyak sekali musuhnya. Jadi musuh dalam bagaimana kita beribadah ini pasti akan didatangi musuh-musuh. Ini sering saya katakan kepada kalian. Jadi, baik musuh secara fisik, mungkin sama kawan kalian tidak senang, bermusuhan dan lain-lain, itu ya termasuk musuh. Atau musuh di dalam alam lain, yaitu para jin dan para demit-demit. Para hantu-hantu yang gak jelas itu, yang gak suka kalian ngaji, kalian beribadah. Loh iya, ini berkali-kali saya katakan banyaknya musuh yang ada di dalam jalan peribadatan atau jalan orang itu beribadah. Wal qutta'u, dan para pembegal atau para penghalang yang menghalang kita dalam beribadah. Azizatul asya, azizatul asya, para pengikut yang susah atau yang rumit. Wal ittiba, dan para pengikut atau penggemar atau misalkan mengikuti ini, biasanya akan banyak yang mencibir. Ngapain lu, gitu ya. Azizatul asya wal atba. Jadi misalkan kawan kalian yang nggak mondok itu, apa itu mondok, ya apa itu, buat apa mondok, pasti akan seperti itu. Akan ada yang mencibir, akan ada yang istilahnya kalau bahasa Jawanya itu apa, ngece atau ya nyinyir ya, bahasa Indonesia ya kerennya itu nyinyir, bahasa netizennya nyinyir, banyak yang nyinyir. Azizatul asya wal atba. Walhakaza, dan beginilah yajibu, seharusnya atau sewajarnya, antakuna, ibadah itu. Dan ya wis pasti begini, yang namanya ibadah itu pasti begini. Paham ya maksudnya? Pasti begini. Yajibu di situ artinya pasti begini. Kenapa? Karena ya memang jalan yang berat, jalan yang susah, proses yang rumit. Li'annaha, karena ini adalah thoriqul jannah. Li'annaha thoriqul jannah, karena ibadah ini adalah jalan ya. Li'annaha thoriqul jannati, li'annaha, karena ibadah ini adalah jalan menuju ke surga. Fayasiru, maka menjadi hada tasdiqan, pembenaran, lima qalahu, pada apa yang
telah dikatakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima qalahu, pada apa yang telah beliau sabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah, wa innal jannata, dan ingatlah, wa innal jannata, dan sesungguhnya surga itu huffat, dipenuhi, diliputi, bil makarihi, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan sesuatu yang rumit atau susah gitu ya. Wa innal jannata, dan sesungguhnya surga itu huffat bil makari, ya, dipenuhi dengan hal-hal yang rumit atau yang berat. Wa innan nara, dan sesungguhnya an-nar, neraka itu huffat bisyahawat, diliputi atau dipenuhi bisyahawati, dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman. Syahwat itu sesuatu yang membuat kita tertarik, membuat kita menjadi senang ya di dalam hidup atau di dalam melakukannya itu ya, dengan hawa nafsu itu ya, dengan nafsu syahwatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannah, dan ingatlah bahwasannya sesungguhnya al-jannah, sesungguhnya surga itu haznun, berat atau tinggi, birokwatin, dengan tanjakan yang berat atau tanjakan yang tinggi. Haznun, berat, birokwatin, dengan tanjakan yang tinggi menjulang. Ala, dan sesungguhnya an-nar, wa innan nar, wa annan nar, dan sesungguhnya neraka itu sahlun, mudah, bisahwatin, ya, bisahwatin, dengan kelalaian atau kenyamanan gitu ya, kenyamanan dan keenakan yang dilakukannya. Allah wa innan nar, dan sesungguhnya neraka itu sahlun, mudah, bisahwatin, dengan kenyamanan dan kelengahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Summa ma'adzalika kulluhu, summa, kemudian ma'adzalika, bersama dengan itu, kulluhu, semuanya, dengan hal itu semuanya, fa'innal abda, maka sesungguhnya fa'innal Fa'inal abda, diganti ya, itu salah cetak. Fa'inal abda dhaifun, maka sesungguhnya hamba itu lemah, diganti bukda itu ganti bak, ain dibalik ainnya dulu baru baknya ya, kitabnya salah cetak ya. Wazamanu sa'bun, dan hari-hari atau masa-masa itu semakin berat. Wa amrud dini mutarajihun, dan urusan agama itu membingungkan, ya, mutarajihun. Wal farahu qalilun, dan waktu yang luang itu sedikit.
wasyughlu dan kesibukan kasirun banyak, wal umru ayalon berlatih fokus. Lama-lama insya Allah cerdas sendiri. Kalau kalian betul-betul fokus untuk mengartikan, ya cerdas sendiri. Karena inilah ya semacam bujangan daripada masyarakat kita. Kalau kita ingin cerdas, ya mengartikan kitab ini. Diharokati, diartikan. Nah, lama-lama pintar sendiri. Memang awal-awal beratnya. Wazzaman sahbul ma'amrudini mutaraddin wal qarabu qalin wa syuru kajur wal umru kasirun, dan umur itu pendek. Fa fil amali taksirun, di dalam beramal ada kekurangan-kekurangan. Wa fil amali, dan di dalam beramal taksirun, banyak kekurangan-kekurangan. Wa naqidu, dan orang yang mengkritik basirun, sangat teliti. Wana itu, dan orang yang mengkritik basirun, sangat teliti. Wal ajalu, dan usia qaribun, sangatlah dekat, atau ajal kematian sangat dekat. Wasafaru ba'idun, dan perjalanan ba'idun jauh. Wasafaru, dan safar atau perjalanan ba'idun jauh. Wa ta'atu, dan ketaatan, hiya adalah azzatu, fala budda minha, yang harus ya bersamanya, bersama hamba. Wa hiya fa'idah, dan itu terlewatkan. Fala budda minha wa ta'atu hiya zat, dan ketaatan itu adalah bekal. Fala budda minha, yang harus disiapkan. Wahya fa'idatun, dan itu terlewatkan. Fala maradda laha, maka tidak ada jalan baginya. Fala maradda laha, maka tidak ada jalan kembali baginya, tempat kembali baginya. Faman dhafara, barang siapa yang dhafar, man sabara, dhafira, faman dhafira, barang siapa yang berhasil, beruntung, biha, dengan ibadah itu. Faman dhafira biha, faman dhafira, barang siapa yang beruntung, biha, dengan ibadah itu. Faqad faza, maka dia telah menang. Faqad faza, maka dia telah menang. Faqad faza, maka dia telah menjadi pemenang atau menjadi orang yang beruntung. Fauzan, faqad faza fauzan adima, orang yang telah mendapat keuntungan yang besar. Faqad faza, maka dia telah beruntung. Wasa'ida, dan bahagia. Abadal abadina, selama-lamanya, atau kekal selama-lamanya. Wadahrud dahirina, dan selama-lamanya, seterus-terusnya. Ya, abadal abadin, wadahrud dahirin, sama artinya ya, selama-lamanya atau seterus-terusnya. Wa man fatahu, dan barang siapa fatahu, yang melewatkan itu semua. Wa man fatahu, dan barang siapa yang melewatkan dzalika itu semua. Melewatkan apa? Melewatkan ya, ketaatan yang harus disiapkan. Di kalian ini di pesantren sedang apa? Menyiapkan bekal untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Maka ya harus sebanyak-banyaknya. Jangan merasa bosan, baru baca Al-Quran berapa jam aja bosan. Dan itu malah senang ya. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ini bekal saya.
Ini sholat saya, ini belajar saya, ini ilmu saya, itulah yang menjadi bekal kita nanti di akhirat. Untuk kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, ya, sehingga ini menjadi bekal kita semua untuk menjalani ibadah yang berat tadi semua itu, yang susah, yang rumit, yang membingungkan, yang banyak halangannya, yang banyak rintangannya, itu tadi semua itu, kan? Itu kalau dilewatkan atau tidak bisa mendapatkan kesuksesan di dalam hal itu atau keuntungan dalam hal itu, dalam artian dia melewatkannya, faman fatahu, barang siapa melewatkan itu semua, khasiro ma'al khasirin, maka dia akan merugi ma'al khasirina, bersama orang-orang yang merugi. Khasiro ma'al khasirin, merugi bersama orang-orang yang merugi. Wa halaka ma'al halikin, dan hancur bersama-sama orang yang hancur. Fasara, maka jadilah hadal khutbu, urusan ini, urusan menyiapkan semua ini, ya. Fasara hadal khutbu, maka menjadilah hadal khutbu, urusan ini semua itu, idzan, jadi, wallahi, ini wallahi, ini sumpah ya, wallahi demi Allah, mu'dalan, adalah sesuatu yang sangat berat. Wallahi mu'dalan, sesuatu yang sangat berat. Wal khataru, dan resikonya aziman, sangat besar. Walidzalika, falidzalika azza, berat, jarang, man yaksudu, orang yang menuju atau menempuh hadat thariq, jalan ini, waqalla, dan sangat sedikit. Falidzalika, maka dikarenakan itu, azza, jarang, man yaksudu, orang yang menempuh hadat thariq, jalan ini, waqalla, dan sangat sedikit. Summa azza, kemudian jarang, minal qasidina, dari orang-orang yang menempuh, man yaslukuhu, orang yang menjalaninya atau orang yang melaluinya. Summa azza minas salikina, kemudian sedikit atau jarang, minas salikina, orang-orang yang menempuh, menjalaninya, man yasilu, orang yang sampai ilal maksudi, kepada maksudnya. Wa yadfaru bil matlub, man yasilu ilal maksud, yang sampai pada maksudnya, wa yadfaru bil matlub, dan beruntung dengan tujuannya. Wa yadfaru, dan beruntung bil matlubi, pada tujuannya. Wa humul a'izzatu, dan mereka itu adalah al-a'izzah, orang-orang yang mulia. Alladzina astafahumullah, yang Allah, orang-orang astafahumullah, yang Allah pilih mereka azza wa jalla, lima'rifatihi, untuk mengetahuinya, wa mahabbatihi, dan untuk mencintainya. Wa saddadahum, dan merencanakan
atau memudahkan bitaufiki untuk memberikan taufik hidayah petunjuk, wa ismatihi dan menjaganya, untuk menjaganya, wasaddadahu dan menganugerahkan bitaufiqihi dengan taufik petunjuknya, wa ismatihi dan penjagaannya, summa kemudian ausalahu menyampaikan atau menyambungkan, ausalahu menyambungkan mereka itu bifadlihi dengan keutamaannya, ila ridwanihi kepada keridhoannya, wa jannatihi dan kepada surganya. Fa nas'aluhu maka kami memohon jalla dzikruhu, Allah yang maha besar dalam kita berzikir kepadanya, zikruhu ayyaja'alakum dan untuk menjadikan kalian, wa iyana dan kita semua, min ulaikal faizin dari termasuk orang-orang mereka itu al-faizina yang beruntung, birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Ya, jadi orang yang berupaya untuk menuju ke jalan ibadah ini sangat jarang atau sangat sedikit. Atau orang yang menjadi ulama istilahnya ya, itu sangat berat, sangat susah. Resikonya besar. Kenapa disebut resikonya besar? Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Ya karena kalau orang sudah fokus kepada agama, biasanya urusan dunianya hancur. Biasanya urusan dunianya kacau. Ya, yang lain bisnis, yang lain sibuk bekerja, sibuk berbisnis, berdagang dan lain-lain, berladang. Orang yang menempuh jalan ini itu punya banyak risiko. Ya, salah satunya adalah dunianya kacau, urusannya kacau biasanya. Tidak bisa jadi orang kaya, tidak bisa jadi orang yang berduit, dan seterusnya. Kotorun adim. Maka sangat jarang, sedikit sekali orang yang menempuh jalan seperti ini. Dan sangat sedikit sekali orang yang bermaksud untuk menjadi ini. Kalau saya tanya semuanya, hampir semuanya, pengen jadi apa? Pengen jadi polisi. Pengen jadi apa? Pengen jadi bisnismen. Pengen jadi apa? Pengen jadi pedagang. Pengen jadi apa? Pengen jadi tokai sawit. Pengen jadi apa? Pengen jadi tentara. Kan? Jarang yang mau jadi guru atau mau jadi ulama ini jarang. Kenapa? Karena itu tadi berat sekali. Resikonya besar. Bukan hanya itu, walaupun dia menuju kepada itu, berproses kepada hal yang dituju di dalam keilmuan dan ibadah ini, azza minas salikina man yasilu ilal maksud. Ya, di dalam ini sangat sedikit sekali orang yang menempuh jalan itu dia akan mencapai kepada maksudnya atau sampai kepada tujuan yang dituju itu, yaitu menjadi orang yang berilmu dan ahli ibadah. Ini berat. Summa azza minal qasidina man yasluquhu tadi ya, yang sangat berat untuk menjadi cita-cita itu karena banyak risiko, banyak masalah, banyak rintangan dan lain-lain. Ya. Dan juga banyak sedikit banyak yang mereka gagal. Artinya santri, dia nyantri mondok pesantren tapi gagal. Kenapa disebut gagal? Karena ya ada beberapa macam rintangan, nanti dijelaskan semua. Kenapa kok gagal? Nah ini ada penjelasannya nanti di kitab ini. Ya. Jadi
sebenarnya nanti akan banyak ya rintangan-rintangan yang akan dijelaskan di kitab ini. Artinya orang yang seperti itu tidak mudah. Dalam hal orang menjadi ulama, menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang betul-betul istilahnya bisa dikatakan jadi kiai, jadi ustadz gitu ya. Saya belak-belakan saja ini. Tidak mudah, gitu ya, paham ya? Paham yang mohon saya ya? Dan banyak orang yang gagal untuk mencapai ke situ dikatakan banyak masalah, banyak kendala dan banyak rintangan-rintangan yang akan dihadapinya. Maka dalam kitab ini disebut sedikit sekali orang yang mau menuju ke sana atau jarang sekali orang yang mau menempuh jalan itu semua karena tantangannya berat, musuhnya banyak dan rintangannya luar biasa, gitu ya. Kita lanjutkan. Naam, ya, walamma wajadna hadhihi tariq, walamma tatkala wajadna kita menemukan hadhihi tariq, jalan ini, bi hadhihi sifat, dengan sifat ini, dengan sifat yang seperti ini, nadorna, kami melihat, fa'am anna, dan kita terus an-nadhara, melihat, mantengi kalau bahasa Jawanya, manteng apa namanya, betul-betul melihat dengan seksama. Fi kaifiyati qat'iha, di dalam bagaimana cara qat'iha, melalui daripada jalan ini, jalan ibadah ini. Wa ma yahtaju, dan apa yahtaju yang dibutuhkan, yang membutuhkan ilahi kepadanya, kepada jalan ini, al-abdu, hamba, seorang hamba, minal uhbati, dari bekal, wal uddati, persiapan, wal alati, dan peralatan, wal hilati, dan taktik, min ilmin, dari keilmuan, wa amalin, dan amalan. Asa, semoga, mudah-mudahan, ayat Tuhan bisa melaluinya, bisa menjalaninya, bihusni, dengan kebaikan, taufiqillah, petunjuk dari Allah Ta'ala, fi salamati, di dalam keselamatan, wala yang qati'u, dan tidak terhenti, fi aqbatiha, di dalam rintangannya, al-muhlikah, yang menghancurkan, fayahlaku, halakayah, halikayah laku, ya, halakayah luku, fayahlaka, ini syaratnya, fayahlaka, maka fayahlaka ma'al halikin, maka hancur bersama orang-orang yang hancur. Wal iyadu billah, semoga Allah melindunginya, atau perlindungan hanya kepada Allah. Wal iyadu billah. Fasannafna, maka kami menyusun, fi qat'i, di dalam melalui hadhihi tariqi, di dalam melalui jalan ini, jalan apa ini? Jalan beribadah, ada jalan untuk menuju menjadi hamba Allah yang baik, yang berilmu, ulama, yang menjadi ulama. Falsonnafna, dan kami menyusun, fi qat'i, di dalam menempuh, melalui hadhihi tariq, jalan ini, wasurukiha, dan perjalanannya atau menjalaninya, kutuban, kitab-kitab. Nanti Imam Ghazali setelah mengatakan itu semua tadi yang kita jelaskan, bahwasanya hal semacam ini, beribadah, berilmu, menjadi ulama untuk menjalani ini semua, itu berat,
susah, rumit. Maka beliau menyusun daripada ini semua untuk orang itu bisa mudah melalui atau menjalani hal-hal yang dituju di dalam peribadatan itu bisa dilakukan dengan baik dan dijalannya dengan sempurna. Ya, beliau Imam Ghazali membuat atau mengarang kitab-kitab kutuban Ihya Ulumuddin, seperti Ihya Ulumuddin, seperti kitab Ihya Ulumuddin yang beberapa kali sudah kita pelajari juga di dalam kitab Kitabul Ilm yang kemarin di Ramadan kemarin ada kajian tentang ini ya, Kitabul Ilmi, dan juga kitab Maqasidus Shaum yang dikarang oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wal qurbah ila Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah, wa ghairi dzalika. Wal qurbah ila Allah Ta'ala, ini nama kitabnya. Wal qurbah ila Allah Ta'ala, dan kitab qurbah ila Allah Ta'ala, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Fahtawat, yang mencakup ala daqa'iq, dari rincian-rincian minal ulum, dari ilmu-ilmu, i'tasab, yang susah, ala afhamil amah, bagi pemahaman orang awam, fahtawat ala daqa'iqa minal ulum, fahtawat yang mencakup ala daqa'iqa, pada hal-hal yang rinci, minal ulum, dari ilmu-ilmu, i'tasab, yang susah, ala afhamil amah, pada pemahaman orang awam. Faqadahu fiha, maka mereka mengkritiknya di dalam. Faqadahu, maka mereka terjebak fiha, di dalamnya. Faqadahu, maka mereka terjebak atau terjatuh ya, fiha, di dalamnya, di dalam kitab-kitab tersebut. Wa khadu fima, wa khadu, dan terperosok, fima, pada apa-apa, lam yuhsinuhu, yang mereka tidak terampil, minha, di dalam kitab-kitab tersebut. Fa'ayu kalamin, maka ucapan apa yang lebih afsahu, lebih fasih, lebih sempurna, min kalami rabbil alamin, dari firman Tuhan semesta alam. Waqad qalu, dan mereka berkata, orang-orang itu ya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir di zaman Al-Qur'an itu diturunkan. Waqad qalu fihi, di dalam ungkapan tersebut di dalam Al-Qur'an, innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu asatirul awwalin, adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Innahu asatirul awwalin, sesungguhnya itu adalah dongeng-dongeng terdahulu. Jadi ini semacam ungkapan bahwasanya Imam Ghazali itu sudah banyak menciptakan atau mengarang kitab-kitab itu ya, tapi banyak yang tenggelam atau maksudnya tidak mendapat manfaat dari kitab-kitab yang beliau buat ya. Kemudian banyak sekali yang terperosok dan tidak mendapatkan sesuatu yang bisa diambil dari kitab-kitab tersebut, dan memang rumit ya di dalam pemahaman orang-orang yang awam. Maka begitupun juga Al-Quran
kalau beliau saja itu banyak mendapatkan hal-hal yang dirasa orang itu banyak ya menghina karangan beliau atau mencibir karangan beliau, maka Al-Quran pun demikian, juga banyak dicibir oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya dikatain oleh orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, adalah dongeng-dongeng orang yang terdahulu, hanyalah dongeng-dongeng terdahulu, kata orang-orang kafir Quraisy, itu orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Kemudian langsung saja ditelah waqtadatil hal di paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya waqtadatil hal inda dawil albab. Di paragraf berikutnya dilewati saja, itu apa namanya, syair-syair itu, bait-bait nazam itu, karena agak berat dan memahaminya nanti. Waqtadatil halu inda dawil albab alladzina hum asrafu khalqillah an-nazar ila kafati khalqillah ta'ala bi ainir rahmah wa tarkil mamarah. Waqtadatil hal inda dawil albab alladzina hum asrafu khalqillah, dan telah menjadi suatu kondisi inda dawil albab bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, alladzina hum, yang mana mereka itu hum asrafu khalqillah, sebaik-baik atau semulia-mulia makhluk Allah, ciptaan Allah, an-nadhara, melihat atau meninjau ila kafati khalqillah, kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, wa tarkil mamarah, dan meninggalkan mamar, meninggalkan ucapan yang buruk atau meninggalkan sikap yang tidak baik. Fattahaltu, maka saya memohon, ila man biyadihil khalqu wal amr, yang mana pada kekuasaannya, pada tangannya, muslim kekuasaannya maksudnya, biyadil khalqu, kekuasaannya, al khalqu ciptaan, wal amru, dan perintah, maksudnya kepada Allah ya di sini ya. Memohon ilaman biyadil khalqu, yang berada di dalam kekuasaannya ciptaan, wal amru, dan urusan, wal amru, dan urusan, ayyuwafiqoni, semoga Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk saya, ayyuwafiqoni litasnifi, untuk untuk mengarang, menyusun kitabin, suatu kitab, yaqa'u, yang terjadi alaihi, pada kitab tersebut, al-ijma', kesepakatan, wa yahsulu, dan berhasil atau menjadi hasil, biqiraati, dengan membacanya kitab tersebut, al-intifa'u, sesuatu yang bermanfaat. Fa'ajabani, maka Allah memberikan jawaban, ila dzalika, pada hal tersebut, alladzi, yang yujibul muttarra, yang menjawab orang-orang yang kesusahan atau di dalam kesempitan, di dalam muttar, itu apa namanya, darurat ya, di dalam keadaan darurat. Idza da'ahu, apabila dia berdoa kepadanya, wa atla'ani, dan memberikan pengetahuan pada saya, bifadlihi, dengan keutamaannya, ala atas asrari dzalika, rahasia-rahasia atau ilmu-ilmu itu semua, ala asrari dzalika, atas rahasia-rahasia itu semua, wa alhamani, dan memberikan ilham kepadaku, fihi, di dalamnya,
tartiban ajiban, urutan ajiban yang menakjubkan atau mengherankan. Jadi ini semacam Imam Syafi'i ini mendapat bisikan, mendapat ilham dari Allah, diberikan pengetahuan untuk menyusun suatu kitab yang di dalamnya itu ada suatu urutan yang sangat menarik untuk dikaji, untuk dijadikan semacam pencerahan gitu ya, untuk dijadikan semacam sesuatu yang akan menjadi bekal bagi orang yang menempuh jalan ibadah ini. Walhamani fi tartiban ajiban lam azkurhu, yang belum saya sebutkan. Ini ucapan Imam Ghazali ya, lam azkurhu, yang belum saya sebutkan fil musannafat, pada karangan-karangan allati taqaddamat, yang sudah berlalu. Banyak sekali karangan beliau, ada ratusan karangan itu yang sudah tercetak. Kalau yang belum tercetak nggak tahu berapa itu karangan Imam Al-Ghazali ini. Fi asrori allati taqaddamat, fi asrori, di dalam rahasia-rahasia muamalatid din, hubungan-hubungan dalam urusan agama. Wa huwa alladzi, dan itu adalah ana lahu wasifun, wa huwa alladzi ana lahu wasifun. Fi asrari muamalatid din wa huwa alladzi ana, saya Imam Ghazali di sini lahu, baginya wasifun, memberikan gambaran atau memberikan sifat. Fa'aqulu wa billahi taufik, dan saya berkata, dan pada Allah taufik, petunjuk. Inna awala, sesungguhnya hal yang pertama, wa taufik, yang khusus ilahiyin, yang berasal dari Allah, yang berasal dari Tuhan Allah. Wa taufikin khasin ilahin, dan petunjuk khasin yang khusus ilahin, berasal dari Tuhan Allah. Wa huwa, dan itu adalah al-ma'niyu, yang dimaksud biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepadanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, innan nura, sesungguhnya cahaya itu idza dakhala al-qalba, ya, cahaya atau hidayah itu jika masuk ke dalam hati, infasaha, maka akan menjadi lapang, wansyaraha, dan menjadi tenang. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika, apakah pada hal itu, min alamatin, ada alamat, yu'rafu biha, untuk diketahui dengannya itu. Faqala, maka berkata Rasulullah, na'am, iya, at-tajafi andaril ghurur wal inabah. Naam, iya, alamatnya apa? Naam, ada, iya, ada alamatnya, yaitu at-tajafi, at-tajafi, tidak apa namanya, tidak memusingkan, cuek lah bahasa ininya, cuek, tidak begitu memusingkan atau tidak begitu mementingkan. At-tajafi artinya apa? Tidak mementingkan.
andaril hurur di dalam kehidupan dunia, andaril hurur di dalam kehidupan dunia, yaitu kehidupan yang menipu atau tempat yang menipu, hurur, dari hurur, wal inabah, dan pasrah, ila daril hurur, pada akhirat, ya. Dan pasrah atau menuju ila daril hurur, kepada negeri akhirat atau tempat yang ada di dalamnya keabadian. Wal isti'dadu, dan mempersiapkan lil mauti, pada kematian itu, qabla nuzulil mauti, sebelum turunnya kematian. Fa'idha khatara, maka apabila terdetik atau terbayangkan biqalbil abdi, pada hati seorang hamba, awwala kulli syai'in, yang pertama dalam sesuatu itu, wa awwala kulli syai'in, yang pertama pada setiap sesuatu, seharusnya adalah ini, sesungguhnya aku ajiduni, saya mendapatkan diriku, muna'aman, mendapatkan kenikmatan, bidurubi, dengan berbagai macam, minan ni'ami, dari kenikmatan-kenikmatan, kal hayati, seperti kehidupan, wal kudrati, dan kemampuan, wal akli, dan akal pikiran, wal nutqi, dan pembicaraan, bisa berbicara gitu ya, wasairil ma'ani, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang batiniah atau yang tidak secara fisik, asyarifah, yang mulia, wal ladzati, dan kenikmatan-kenikmatan, wama, dan apa yang sorifu, dihindarkan, anni, dariku, min durubil madar, dari banyaknya hal-hal yang membahayakan, wal afati, dan cobaan-cobaan, wa anna, dan sesungguhnya lihadhin ni'mah, bagi kenikmatan-kenikmatan ini, mun'iman, ada yang memberi nikmat, wa anna, dan sesungguhnya lihadhin ni'mah, bagi kenikmatan ini, mun'iman, ada yang memberikan nikmat, yutalibuni, yang menuntut saya, bisyukrihi, untuk bersyukur kepadanya, wa khidmatihi, dan berkhidmat kepadanya, melayani apa-apa yang sudah diberikan dari kenikmatan-kenikmatan itu. In ghafiltu, apabila saya lengah, andalika, dari itu, in ghafiltu, apabila saya lengah, andalika, dari itu semua, fayuzilu, maka dia akan menghilangkan anni, dariku, ni'matahu, nikmat-nikmatnya, wayuziqani, dan memberikan cobaan, ba'sahu, cobaannya kepadaku, wa nikmatahu, dan
lawan dari nikmah, bencananya kepadaku. Wa yudhikuni, dan memberikan cobaan dan azabnya kepadaku, gitu ya. Waqad ba'asa, dan telah diutus ilayya, waqad ba'asa, dan telah ditugaskan, dikirimkan ilayya kepadaku rasul, seorang rasul, nadhiran, yang menjadi pengingat, ayyadahu, yang dikuatkan, bil mu'jizati, dengan mukjizat al-khariqati lil 'adah, ya, yang di luar daripada rasional atau di luar daripada hukum kebiasaan, al-kharijah, yang di luar an maqduril basar, dari kemampuan manusia, wa akhbaroni, dan memberikan informasi, kabar kepadaku, annali, sesungguhnya bagiku, sesungguhnya saya mempunyai Rabban, Tuhan, Jalla zikruhu, yang maha kuasa, yang maha besar, zikruhu, ya, zikirnya kepadanya, Qadiran, yang maha berkuasa, Aliman, yang maha mengetahui, Hayyan, yang maha hidup, Mutakalliman, yang maha berfirman, Ya'muru, memerintahkan, wa yanha, dan melarang, Qadiran, yang mampu, ala ayu akibat, untuk menghukum, in asaituhu, apabila saya bermaksiat, wa yuthibu, dan memberikan pahala, in ata'tuhu, apabila saya menjalankan ketaatan, in ata'tuhu, dan memberikan pahala apabila saya taat, aliman, yang mengetahui, bi asrari, dengan seluk belukku atau dengan rahasia-rahasiaku, wa ma yahtaliju, dan apa yang terfikirkan, bi afkari, di pikiran-pikiranku, wa qad wa'ada, dan telah menjadikan, wa au'ada, dan memberikan peringatan, wa amara, dan memerintahkan, bi iltizami, untuk tetap teguh, qawanini syar'i, pada aturan-aturan syariat, fayaqa'u, maka terjadilah, fi qalbihi, di dalam hatinya, annahu, sesungguhnya, mungkinun, kemungkinan atau sesuatu yang memungkinkan, idla istahalata, tidak ada kemustahilan, lidzalika, pada itu, fil akli, di dalam akal, bi awalil badihati, di dalam awal pemikiran, fayakhafu, maka khawatir, takut, ala nafsihi, pada dirinya, inda dzalika, pada hal tersebut, wa yafza'u, dan kaget. Fahadha khatirul faz'i alladhi yunabbihul abdu wa yalzamuhul hujjah. Fahadha, dan ini adalah kekhawatiran yang mengagetkan, alladhi, yang yunabbihu, mengingatkan, al-abda hamba, wa yulzimuhu al-hujjah, dan mengharuskannya al-hujjah, untuk beralasan atau berlandaskan,
wa yaqta'u anhul ma'dzirata, dan memutuskan baginya alasan, wa yuz'ijuhu, dan mengganggunya, ilan nadari, pada penglihatan atau peninjauan, wal istidlali, dan pencarian dalil atau pencarian bukti. Fayahtajul abdu, maka bergejolaklah al abdu, hamba, inda dzalika, pada saat itu. Wa yaqlaqu, dan menjadi galau atau menjadi risau. Wa yaqlaqu wa yanzuru fi tariqil khalas, wa yanzuru, dan melihat fi tariqil khalas, mencari tariqil khalas, jalan supaya selamat, wa husulil aman, dan sampai pada keamanan, lahu, baginya, mimma waqa'a, dari apa-apa yang terjadi, biqalbi, di dalam hatinya, au sami'a bi udhunihi, atau mendengar di dalam telinganya. Falam yajid, maka tidak mendapatkan fihi sabilan, di dalamnya jalan, siwan nadhari, kecuali melihat bi aklihi, dengan akalnya, fid dalail, di dalam dalil-dalil atau di dalam bukti-bukti, wal istidlalu, dan pembuktian dalil, bisun'ati, pada ciptaan, al-sani, atas pencipta, liyahsula lahul ilmu bil yakin, liyahsula, untuk mendapatkan, untuk menghasilkan, lahu, baginya, al ilmu, keilmuan, al yakin, yang yakin, bima huwal ghaib, dengan apa yang itu adalah sesuatu yang ghaib, wa ya'lama, dan mengetahui, anna lahu, sesungguhnya, wa ya'lama, dan mengetahui, anna lahu, sesungguhnya baginya, Rabban, Tuhan, kallafahu, yang membebaninya, wa amarahu, dan memerintahkannya, wa nahahu, dan melarangnya. Fahadhihi awwalu uqbatin istaqbalathu fi tariqil ibadah, wa hiya uqbatul ilmi wal ma'rifah. Ya, baik. Jadi yang terakhir ini saya jelaskan sebentar. Jadi bahwasannya seorang hamba itu terkadang dalam menjalani peribadatan dia akan bertanya-tanya, buat apa sih saya ibadah? Kayak apa sih aku sholat? Kayak apa aku zakat, poso? Ini buat kayak apa? Buat apa saya puasa? Lapar-lapar, tidak makan, tidak minum.